Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Kemarin kita sudah selesai pembahasan syurut tayamum, pembahasan asbab tayamum ya. Asbab tayamum kemarin itu ada 7, sebutkan faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yushukku jabiratun wa jirahu. 7, yang 7 itu seluruhnya terkumpul pada satu sebab, yaitu adamu imkaniyah, tidak bisa memungkinkan isti'mal al-ma', menggunakan air, baik dia memang tidak ada maupun ada tapi tidak bisa. Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya dalam masalah bab tayamum tidak boleh menggunakan turab untuk tayamum ketika tidak ada air kecuali setelah dicari. Kalau setelah dicari tidak ada, baru boleh tayamum. Perinciannya sudah kemarin. Syurut tayamum 12, ada 12. Yang pertama, an yakuna biturabin, menggunakan turab, pasir yang berdebu. Jadi kalau dia misalkan ada pasir yang dia kasar tidak bisa. Boleh menggunakan batu bata yang dia sudah dihaluskan. Jadi karena dia dari tanah ya, masuknya hukum turab. Yang tidak boleh itu menggunakan pasir yang berdebu yang dia dari jidar masjid, dari temboknya masjid ya, karena itu sudah diwakafkan. Wa an yakuna turabu tahiran, kemudian suci. Kalau dia terkena kotoran tidak bisa. Wa an la yakuna musta'malan, bukan yang musta'mal, yang sudah dipakai untuk tayamum juga. Itu musta'mal, yang sudah dipakai tayamum. Jadi musta'mal itu dia ada 2 gambarannya. Yang pertama, yang dia masih menempel di wajah atau tangan orang lain, kita ambil di situ. Misalkan kita berdua orang, satu sudah tayamum, di wajahnya masih ada nempel tanah atau pasir berdebu. Kemudian kita ambil dari wajahnya itu namanya turab musta'mal, tidak boleh dipakai. Atau yang matanasara minhu, yang sudah berjatuhan dari anggota tayamum orang lain ya, kemudian itu kita pakai ya. Wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Yang keempat, la yukhalitahu daqiq wa nahwuhu ya, dia tidak bercampur dengan daqiq. Apa daqiq itu? Ya, wa nahwu atau selainnya ya. Jadi kalau misalkan ada pasir berdebu, tepung juga berdebu juga dia. Kalau kita seperti ini keluar debunya. Kalau dia sudah bercampur antara turab dengan dakik ya, atau selain dakik. Dakik tadi apa? Tepung. Atau selainnya. Misalkan
bercampur dengan batu-batuan kecil, ya, atau bercampur dengan pasir yang kasar. Memang ada debunya, tapi dia ada pasir yang kasarnya. Kemudian kita pakai, maka tidak sah. Alasannya karena ta'rif, definisi tayamum tidak terpenuhi. Ya, definisi tayamum dia isalut turab ila al-wajh wal yadain. Ya, yaitu meratakan seluruh anggota tayamum dengan turab, pasir yang berdebu. Sedangkan sekarang ketika dia menggunakan turab tercampur dengan dapik atau batu-batu kecil tadi dia pakai, maka batu-batu tersebut atau dakik tersebut menghalangi sebagian kulit terkena turab, maka dia tidak terrealisasi definisinya, tidak sah. Caranya bagaimana? Caranya dipisah, ya. Caranya dipisah. Wa an yaqsidahu, yang kelima ada qasd, ya, memaksudkan, menyengajakan untuk dia melakukan tayamum, ya. Dia katakan lausafat hurih, kalau misalkan ada angin membawa pasir berdebu, kemudian dia wajahnya diarahkan ke pasir yang terbawa angin ini, ya, diarahkan, terkena seluruh wajahnya, tangannya juga kena, ya, tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada qasd, tidak ada menyengajakan. Sengaja itu maksudnya dia ada, dia ambil, ya. Insyaallah. Yang mati lampu kan? Yaqsidahu bin naql walau bi fi'li ghairihi bi idni. Dia katakan, yaitu memaksudkannya, menyengajakannya itu dengan dia ada mengambilnya, ya. Dia ambil dari bawah ke atau dari atas, seperti tadi ada angin kemudian ditempelkannya tangannya, itu sah. Tapi kalau dia langsung di wajahnya tidak sah. Wa an yamsah wajhahu wa yadayhi binaqlatain. Kemudian dia usap wajah dan kedua tangannya dengan dua naqal, ya, dua kali, ya. Satu untuk wajah, satu untuk tangan. Nah, dua kali itu termasuk syarat, ya. Tidak boleh kita menggunakan satu kali saja untuk kedua-duanya, ya. Satu karena banyak pakai, masih ada sisanya, pakai lagi tangan, tidak sah. Tapi kalau misalkan dia menggunakan satu kali tepukan seperti ini, kemudian dia kibaskan, kemudian setelah dia ratakan ada sebagian belum terkena, maka dia tambah lagi, ya. Begitu juga tangan. Tapi kalau sudah cukup terpenuhi seluruh anggota tayamum terkena, maka jangan dia tambah, ya, karena makruh hukumnya, ya. Berbeda dengan bab wudu. Kalau bab wudu disunahkan yang kedua, ya kan? Wudu basuhan pertama wajib, basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah. Tapi kalau tayamum sekali saja. Kalau belum cukup baru dia tambah. Kalau sudah cukup jangan ditambah, karena makruh hukumnya, ya. Wa an yamsah wajhahu wa yadayhi binaqlataini. Wa an yuzila najasata awalan. Wa an yuzila an-najasata awalan. Dan kalau misalkan dia itu tidak dinakal, ya, tidak diambil seperti ini, ya, dia langsung aja tempelkan wajahnya.
langsung dia tempelkan wajahnya. Sah tidak? Tidak mengambil. Ya, dia enggak seperti ini. Ya, dia langsung tempelkan wajahnya. Sah atau tidak? Ya, sih. Hah? Enggak. Ayat sidahu binaqal. Kita lihat di situ ya. Yaqsidahu bin naqal walau bi fi'li ghairihi bi idnihi. Jadi kalau dia langsung seperti tadi, ya dia tidak sah. Ya. Dia sama seperti orang yang dia ada angin kemudian dia sengaja tempelkan wajahnya itu. Tidak. Ya. Nah. Karena untuk orang tadi dengan batu bata yang dihancurkan boleh ya. Ya. Yang di ini kan ya, ada debunya kan? Sementara batu bata kan dari tanah liat dikeringkan, dibakar. Iya. Berarti boleh tanah liat dikeringkan. Iya. Dengan itu dihancurkan. Sama boleh. Ya. Dia tanah ya, bukan dari selain tanah ya. Kalau dia dari tanah boleh ya. Ada lagi enggak yang dari tanah selain batu bata? Ada. Kalau di kampung genteng. Apa itu? Genteng juga ada. Genteng atau genting? Genteng. Atap. Oh, Di yang Jawa itu kan Jawa. genteng itu yang kan. kayak model warna batu bata juga. Di Jawa kan dari Sama itu, boleh. Ya, disebutkan itu di Muqaddimah Adrom ya, saya ingat tanah itu. Ya, mashuk dia sebutkannya. Kalau Jawa itu orang untuk masak ya. Nah, itu dua. Orang dipakai untuk kendi, buat kendi-kendi segala macam itu kan, tembikar ya. berapa? Kalau pakai pawon, Ya. apa namanya? Katong di kompor. Iya. Tanah. Itu masih ada di Batang itu. Nama warungnya warung Pawon Simbah. Nah itu deh. Jadi model-model kuno kan. Tanah di masa pakai kayu itu. Wa yamsah wajhahu wa yadayhi binaqlatain. Wa an yuzilan najasata awwalan. Kemudian di antara syaratnya dia menghilangkan najis dulu, seperti wudu. Ya, kenapa? Karena ini pengganti wudu. Yuzilan najasa awalan, dihilangkan najasa dulu, baru dia boleh tayamum. Kalau di wajah atau di salah satu tangannya ada. In amkanat wa illa tayammama ma'aha wa ada 'inda Ibn Hajar. Dia katakan kalau memungkinkan hilang najisnya itu. Kalau tidak memungkinkan sudah dicuci, tidak ada air ya. Ya sudah dihilangkan dengan turab ya, dia sapukan belum hilang airnya, maka dia langsung tayamum ya, meskipun ada najis di situ ya, dia tetap lanjutkan tayamum. Wa ada, tapi dia wajib qada menurut Ibn Hajar. Wa shalla salat faqid tahurain 'inda ramli wa ada. Kalau menurut Ibn Hajar dia tetap tayamum. Di bagian tangannya ada najis, misalnya percikan kencing anaknya, kan ada air ini, kan najis tidak bisa hilang kecuali dengan air. Ya, dia ambil turab itu bersihkan, masih tersisa juga, maka dia tayamum. Setelah tayamum, sholat wajib diqadha nanti. Ya, diqadhanya bukan ketika kondisi tidak ada air, ketika kondisi ada air. Ya. Nah, jika dia sudah pulang balik ke rumahnya. Tapi kalau menurut Imam Ar-Ramli, dia langsung sholat tanpa tayamum. Nah, kalau menurut Imam Ar-Ramli langsung sholat. Bedanya apa? Itu saja. Kalau Imam Ar-Ramli tidak tayamum. Tapi dua-duanya sama. Pembahasan najisnya ini hanya di anggota tayamum. Ya, kalau dia mau sholat, kalau di selain anggota tayamum tetap wajib dihilangkan, ya kan? Berarti
ayusilan najasah di bagian anggota tayamum. Iya. Di bagian anggota tayamum dihilangkan dulu baru dia tayamum. Ya. Bukan mau di kaki gitu. Bukan. Ya. Itu kalau dia mau sholat, kalau dia mau tayamum tidak wajib dihilangkan yang itu. Di kaki. Ya. Ya. Kalau dia mau sholat baru dia hilangkan. Nah, tapi sekalian tidak ada air. Ya. Boleh tidak tayamum itu untuk menghilangkan najasah? Boleh. Ya. Jadi tayamum itu pengganti wudu. Wudu fungsinya untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ya. Nah, tapi dia caranya seperti tadi, pakai turab dia bersihkan sampai hilang. Salah satu sifatnya tidak tersisa. Sulit itu ya. Tayamum pakai wudu mengangkat hadas. Tapi dia menghilangkan najis. Enggak mengangkat hadas tayamum. Enggak. Tidak menghilangkan najis itu. itu. Bilang wudu mengangkat hadas menghilangkan najis. Iya. Wudu Mengangkat hadas menghilangkan najis. raful hadas. Enggak, kalau wudu untuk mengangkat hadas ya, bukan menghilangkan najis ya. Selama Iya. Bukan ya. Taharah itu, definisi taharah baru dia mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya. Baik. Sama dengan ini tadi. Ya. Ya benar, tadi anak keliru itu. Yang masalah menghilangkan najis ya tidak bisa dengan turab ya. Ya menghilangkan najis dengan air. Makanya dia katakan kalau ada ada najis di bagian anggota tayamum dia, maka dia hilangkan dulu. Hilangkannya dengan apa? Dengan air. Nah, ini kondisinya tidak ada air, berarti tidak memungkinkan. Ya. Gambaran masalahnya gimana? Dia ada air, cukupnya untuk menghilangkan najis itu. Dipakai wudu tidak cukup, dia hilangkan najis dulu. Ya, itu gambarannya. Baru dia tayamum. Berarti in amkanat ini tidak memikirkan kalau memikirkan ada air untuk menghilangkan tadi itu maksudnya. Ya. Tidak bisa menghilangkan najis kecuali dengan air. Wa yuzilan najasa awalan, tergambar ya. Wa an yajtahid, ijtihad dia fil qiblati qablahu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, karena tayamum ini taharah dhaifah, dia bilang taharah yang lemah ya. Kenapa taharah yang lemah? Buktinya tidak bisa mengangkat hadas ya. Yang kedua, dia hanya badal, pengganti ya, pengganti tidak dipakai kecuali dalam kondisi tertentu. Maka untuk boleh dia melakukan tayamum dan sah tayamumnya, diharuskan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan maslahatus sholat, maslahat sholat itu sudah terpenuhi semuanya ya. Di antaranya apa? Kiblat ya. Jadi dia jangan tayamum dulu baru cari-cari kiblat ya. Tapi dia cari kiblat dulu. An yajtahid fil qiblah qablahu. Dia ijtihad itu berusaha untuk mencari tanda-tanda kiblat di mana. Kalau dia posisi musafir, dia cari dengan arah matahari atau arah angin atau arah yang sering dipakai orang-orang di perjalanan ya. Tanda-tandanya bisa dengan salah satu dari itu. Melihat matahari paling mudah ya, melihat matahari paling mudah. Jadi dilihat aja matahari itu terbitnya di mana, terbenamnya di mana. Jadi misalkan terbenamnya, kita sudah tahu arah terbenamnya, dia di barat ke arah utara sedikit ya. Misalkan terbenamnya sekarang di mana? Ya di sana kan. Ya, kita kan kiblatnya ke sana tadi kan. Ya. Berarti mataharinya ke sini. Ya, matahari di sini. Ya, kita ke utara sedikit. Ya, ke utara ke kiri. Ya. Di seluruh tempat, Pak? Ya? Di seluruh tempat? Enggak semua. Ya, enggak semua. Indonesia segitu. Ya. Bagus kapan-kapan kita ini ya, belajar melihat kiblat dengan belajar melihat fajar shadiq ya, dengan belajar menggunakan tayamum bagaimana.
Besok pas kah? Nggak bisa kalau melihat fajar sodik, nggak bisa besok itu dia hutan terpenuhi. Kalau di BMI jelas banget, di Derawan itu di ujung jelas. Kalau anak ke Derawan sering ke situ. Jadi sholatnya di pinggir pantai situ. Lihatin, masya Allah. Fajar sodik lihat jelas. Cepatan memang Indonesia lah. Cepat. Anak sudah lihat mungkin 8 kali mungkin. Ya. Mulai di Yaman. Sejak di Yaman itu memang kecepatan. Kalau di Yaman kecepatan 5 menit, di Indonesia sekitar 8 menit. Nah. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi binaqlatain wa an yuzila an-najas awwalan. Ya. Wa an yajtahid fil qiblah qablahu. Hadza ma'tamadahu Ibn Hajar. Qala Ramli lahu tayammum qabla al-ijtihad. Nah, tetapi masalah ini menurut Ibn Hajar, karena muallif ini dia Tarim, Hadromi semuanya rata-rata Ibn Hajar dia. Ibn Hajar. Mereka tidak bisa menggunakan jim, Ibn Hajar. Jadi dia menyebutkan jim kesulitan orang Hadromat itu. Jadi kalau menurut Ibn Hajar seperti yang disebutkan tadi, jadi ijtihad, cari kiblat dulu baru tayamum. Ya. Kalau dia langsung tayamum tidak sah menurut muallif ini. Itu pendapatnya Al-Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar ada 3 lah dalam mazhab Syafi'i, semuanya mazhab Syafi'i semua. Ibn Hajar, Al-Haythami, itu yang sering disebutkan. Ya. Ada Ibn Hajar Al-Haythami. Ada Ibn Hajar Asqalani. Pengarang Fathul Bari, Syarah Bukhari. Haythami. Ibn Hajar Asqalani. Kalau Haythami itu sekarang yang muhaddits yang di usahahu Ibn Hajar. Nah, itu kebanyakannya Haythami itu. Iya. Sekolah Wa an yajtahid fil qiblah qablahu, itu versi Ibn Hajar Haythami dengan ta. Ya, tapi kalau Imam Ar-Ramli mengatakan tidak boleh dia tayamum langsung tanpa ijtihad kiblat. Nah. Jadi banyak yang Tarim mengedepankan pendapat Ibn Hajar Haythami ini. Iya. Tarim rata-rata. Mesir sebaliknya Ar-Ramli. Ya. Dua-duanya mu'tamad, maksudnya boleh diamalkan. Ya, salah satunya kita pilih boleh. Nah, beda kalau misalkan yang berselisih itu antara Imam Ar-Rafi dengan Imam An-Nawawi. Maka Imam An-Nawawi yang dijadikan patokan. Wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti wa an yatammam li kulli fardin. Kemudian syarat selanjutnya tayamumnya harus setelah masuk waktu. Ya. Tidak sah sebelum masuk waktu. Jadi kalau misalkan kita lihat tidak ada air ini, sebentar lagi azan zuhur, langsung tayamum, tidak sah. Ya, sama seperti daimul hadas kemarin. Ya, dia tayamum, dia berwudu sebelum waktunya tidak boleh. Kemarin daimul hadas itu apa? Ya, orang yang dia berpenyakit. Penyakitnya apa? Berupa keluar terus hadas. Ya, keluar dia najis, berupa dia kencing terus, yang tidak ada jeda, yang cukup untuk melakukan taharah dan sholat. Ya. Kalau ada jeda di akhir waktu misalkan, maka tidak masuk hukum daimul hadas. Ya. Nah, ini sama ketika dia belum masuk waktu, tidak boleh dia tayamum. Alasannya kenapa? Tidak boleh wudu, tidak boleh tayamum. Ini bagi yang sehat sama. Kalau di kasus tayamum, meskipun dia sehat, tidak daimul hadas, sama, tidak boleh dia tayamum
kecuali setelah masuk waktu salat. Sebelumnya tidak sah. Coba kira-kira apa mikirnya? Apa kira-kira alasannya ini? Nggak bisa hadis, Pak. Hah? Karena nggak bisa hadis. Kan tujuan tayamum itu kan untuk sholat aja. Nggak bisa hadis itu. Tidak bisa angkat hadas. Kurang sedikit lagi. Antum sip malam ya tadi ya? Apa? Sip malam. Libur Ustaz. Oh libur. Insyaallah. Ana dulu pernah beli baju kayak beliau itu, tapi nggak tahu di mana. Baik. Kira-kira alasannya apa, Syafar? Alasannya karena Karena ini mungkin karena siapa tahu nanti menemukan air. siapa tahu menemukan air. Jadi jika waktu sebelum masuk waktu sholat itu siapa tahu masih ketemu air. Ya. Sudah seperti itu ya. Tapi belum pas sedikit lagi. Data yang untuk bandel Ustaz. Hah? Bandel yang pengganti kan. Iya, karena tayamum itu dia pengganti air. Dia belum wajib seseorang itu melakukan taharah, yaitu berwudu dengan air, kecuali kalau sudah masuk waktunya. Ini kan belum zuhur kan? Wajib nggak kita wudu? Nggak wajib. Ya. Kapan kita wajib berwudu? Ketika kita mau sholat. Kapan kita mau sholat? Ketika masuk waktunya. Ya, ketika masuk waktunya, baru kita dihukumi terhitung wajib melakukan berwudu karena sudah masuk waktu sholat. Kita mau sholatnya nanti diakhirkan, ya, atau tidak, tetap sudah masuk ranah wajib berwudu karena sudah masuk kewajiban sholat. Nah, sedangkan tayamum ini adalah pengganti wudu. Sedangkan tayamum ini adalah pengganti wudu. Nah, wudunya saja dia belum wajib, ya. Apalagi tayamum. Ya, jadi tayamum itu tidak dibolehkan dia menggantikan wudu kecuali kalau sudah ada waktu wajib, yaitu masuk waktu salat. Karena dia taharah yang lemah tadi. Wa an yatayammam likulli fard. Disyaratkan juga dia tayamumnya setiap salat fardu. Kalau dia pakai satu tayamum untuk dua salat fardu tidak sah. Ya. Untuk dua salat fardu tidak sah. Tapi kalau dia salat selain fardu seperti qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, boleh, ya. Nah. Tapi kalau jamak boleh ya? Ya? Di jamak. Tidak ya, sama. Satu Sama ya? salat. Berarti setelah ini mau jamak ini lagi. Ya, tayamum lagi. Ya. Beda kalau dia mau pakai untuk salat sunnah, nafil, ya, atau salat fardu kifayah, ya, seperti salat jenazah. Ya. Boleh dia pakai untuk salat qobliyah, ba'diyah, atau salat jenazah dengan tayamum tersebut. Tapi kalau untuk salat fardu yang kedua, tidak. Yang selanjutnya wafaqdul ma. Di antum apa? Sama ya? Oh, syarat tayamum. Oh, syarat tayamum wafaqdul ma. Sudah tidak ada air. Ya.
Jadi kalau misalkan begini, disyaratkan boleh tayamum, tapi tadi kan pembahasan sebelumnya kemarin ya, sebab boleh tayamum tidak ada air. Baik dia tidak ada, betul-betul tidak ada, atau dia ada tapi tidak mungkin dia gunakan, ya, tidak mungkin dia gunakan, seperti dia sakit, kalau gunakan air maka dia tayamum. Nah, sedangkan di sini syarat boleh dia tayamum tidak ada air. Tidak ada air, tergambarnya dalam kondisi misalkan dia mau tayamum tapi di hadapannya masih ada air. Tapi ada air ini dia ragu air ini sudah tercampur najis yang mana dari yang belum tercampur, ya. Yang mana yang belum tercampur dibedakan, tidak bisa. Ini ada 2 ember yang salah satunya ada najisnya, yakin ada najisnya, tapi tidak tahu yang mana najis itu, dibedakan tidak bisa, ya. Maka dia caranya dicampur keduanya ini, ya, air ini dicampur jadi satu tempat, kemudian dibuang. Kemudian dibuang, baru dia boleh tayamum. Tidak boleh kalau dia tidak membuangnya, ya. Maksudnya karena hukumnya sekarang kondisinya dia mau tayamum ada air, bisa dia gunakan tidak? Bisa, tapi dia tidak tahu membedakan yang mana yang suci, yang mana yang sudah terkena najis, ya. Kalau dia tayamum masih ada air, ada yang suci, dicampur tidak ada sudah yang suci, karena semuanya sudah ternajisi, ya. Nah, baru dia boleh tayamum. Jadi syaratkan dia sudah tidak ada air. Beda kalau misalkan dia bisa bedakan, maka dia jangan tayamum, ya. Atau dia ada air tapi tidak bisa dia pakai karena sebab sakit. Yang selanjutnya, wa adamul ma'siyah bis safar idza kana al-faqdu syar'iyyan. Tidak maksiat ketika kondisi safar. Orang yang dia musafir ada 2, yang dia niatnya maksiat, ya, dengan yang niatnya selain maksiat, ya, niat mubah. Kalau dia safar maksiat, maka tidak boleh dia mengambil rukhsah, ya. Kalau dia misalkan niatnya maksiat, ngapain ke Samarinda lihat konser Korea, maksiat, tidak boleh dia mengambil rukhsah, semuanya rukhsah apapun itu, ya. Tidak puasa, tidak boleh, harus puasa. Dia mau jamak tidak boleh, harus dia sholat pada waktu masing-masing. Dia qasar tidak boleh. Dia mau melakukan tayamum juga tidak boleh. Kenapa? Karena kaidahnya ar-rukhasu la tunatu li'asi. Orang yang dia maksiat tidak diberikan rukhsah, ya. Rukhsah itu keringanan bagi yang tidak maksiat. Nah, dan di sini faidah, ya, faidah Anda baru terbetik sekarang. Pelaku maksiat jangan dikasih peluang, ya, karena syariat pun tidak memberikan dia keringanan. Jadi pelaku maksiat, ya, kita punya teman pelaku maksiat, ya, jangan dikasih peluang. Misalkan dia dikasih peluang itu peluang seperti, ya, kita amanahkan dia sesuatu, jangan, ya, atau kita pinjamkan dia uang, ya, jangan. Karena apa? Karena dalam masalah rukhsah syariat saja tidak diberikan dia, ya. Allah tidak berikan dia rukhsah syariat. Jadi ya sekedar ini aja, sekedar kita kenal, ya, atau kita nasihati dia. Kalau tidak mau, ya, yang dijadikan teman dekat lah, ya. Karena banyak zaman sekarang itu, ya, dia sudah belajar, ya, tapi dia dekat dengan semua, ya, dekat dengan semua. Kalau dekat dengan semua ini dikhawatirkan dia terpengaruh, ya, ketika dia sudah dekat. Misalkan di
Biasa kan ada anak ini kan sekarang nongkrong ya, ngumpul kiri kanannya rokokan semuanya, dia tidak bisa ngomong karena sudah dekat gitu loh, karena sudah ini teman. Nah yang seperti ini dikhawatirkan. Kenapa? Karena diamnya kita membuat mereka berarti sah-sah saja gitu loh, boleh-boleh saja. Nah, kondisi seperti ini memudaratkan dakwah itu sendiri ya. Kecuali kita bisa mempengaruhi, kita bisa memonopoli, kita bisa mendominasi, ya tidak apa-apa. Kalau tidak jangan. Wa ada maksiat bis safar. Kondisi kedua, dia safarnya niatnya mubah. Niat mubah ini termasuk kalau dia niatnya sesuatu yang makruh sekalipun, boleh dia mengambil rukhsah. Ya, kalau niatnya makruh. Ya, makruh seperti misalkan dia niatnya kabur dari bayar utang. Ya. Tidak haram itu, tapi makruh hukumnya. Ya, hari ini jadwal bayar utang ini, jadwal tagihan. Saya safar aja dia bilang. Ya. Pergi dia. Kalau dia niatnya jalan-jalan sekedar mau ru'yatul balad, ya, sekedar mau melihat gimana sih Maratua itu, jalan-jalan sekedar itu niatnya, maka masuknya safar maksiat. Ya, dalam mazhab tidak boleh ngambil rukhsah. Ya, beda safar maksiat dengan melakukan maksiat, beda. Ini dia melakukan sesuatu yang bukan maksiat, tetapi safarnya ini diistilahkan fuqaha safar maksiat. Ya, safar maksiat karena tujuannya hanya sekedar lihat-lihat negeri atau tempat yang dia kunjungi. Ya. Tidak boleh ngambil rukhsah. Tapi kalau niatnya jalan-jalan lihat Maratua sekaligus mau bawa keluarga senang-senang bahagia, ya, memanjakan istri yang pertama, nah itu masyru', disyariatkan yang seperti itu. Ya, tidak termasuk tabdzir. Ya, ta'libul qulub, ya. Baik. Dan itu betul ya, itu betul ya. Mengajak jalan-jalan yang seperti itu bikin hidup rumah tangga. Nah, coba aja kalau anda percaya, misalkan lagi antum lagi malas lah komunikasi dengan istri, ada sesuatu yang nggak seret, ya. Kalau misalkan di rumah terus nggak nyaman aja rasanya. Caranya apa? Ajak jalan-jalan, ajak dia traktir makan, ya. Caranya seperti justru dilawan. Ya, kita ke warung Padang ya. Atau kita pergi jalan-jalan ke ini ya. Nah, kalau ketika jalan itu hilang, itu dengan sendirinya hilang. Ya. Nah, langsung dapat lampu hijau. Ya. Iya, hijau. Berarti kalau misalkan safar sama teman, misalkan ke Derawan, misalkan untuk jalan-jalan itu nggak boleh, berarti nggak ada rukhsah. Jalan-jalan apa ini tujuannya? Cuman mau liburan Banyak niatnya. Liburan banyak niatnya. Mau snorkeling aja kayak gitu kan. Refreshing. Ya, refreshing. Menyegarkan Ya. kembali. Misalkan mau niatnya cuma mau snorkeling aja misalkan. Olahraga itu snorkeling. Iya. Kalau refreshing niatnya ingin menghilangkan penat, kejenuhan, itu tidak masuk. Tidak masuk. Maksudnya Bisa. itu boleh, bukan safar maksiat. Ya, Ya. mungkin shocknya tadi dengan istilah safar maksiat tadi seolah-olah Iya. cuma lihat-lihat kan safar shocknya di situ. Iya. Oh, enggak. Ya, makanya Anda bedakan, beda maksiat itu bukan maksiat Iya. dengan istilah safar maksiat. Safar Apa sih safar maksiat itu? Safar maksiat itu yang dia memang betul-betul mau maksiat di situ, atau sekedar niatnya mau melihat tempat tujuan itu. Kita ke Derawan ya. Ngapain ke Derawan? Jalan-jalan. Ana mau lihat aja, jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja itu masuk. safar maksiat. Ya. Tapi bukan dosa itu. Ya. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Nggak ada Ada yang tahu enggak alasannya kenapa? Anak cari-cari itu, anak belum pernah tanyakan masyayikh, tapi anak cari di mana waktu itu ya, anak ketemu. Alasannya karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada mereka melakukan safar dengan tujuan seperti itu, tidak pernah ada. Ya.
Dan ini ketika diberikan rukhsah tidak pas. Kondisi rukhsah itu diberikan untuk mereka yang memang tujuannya masih ranah yang diperbolehkan, yang bukan membuang waktu, bukan membuang ini. Ya, saudara lihat-lihat aja. Perjalanan, dana, ya, waktu dan seterusnya. Ya. Jadi itu masuk dia lebih dekat kepada perkara yang membuang harta tanpa ya, tanpa penempatan yang tepat. Wa ada maksiyah bis safar. Beda kalau misalkan dia safar, kondisinya di tengah jalan dia melakukan maksiat, tapi tujuannya benar. Dia mau melihat book fair, dia mau ikut tabligh akbar, ya benar, maka dia boleh. Meskipun di tengah-tengah dia melakukan maksiat. Ya. Tapi dia wajib bertobat, berdosa dia. Ya, tapi dia boleh tidak untuk mengambil rukhsah tayammum boleh. Ya. Nah. Idza kana al-faqdu syar'iyan. Ini disyaratkan syarat yang terakhir ini yaitu tidak safar maksiat kalau dia kehilangan air atau tidak ada air yang memang dalam makna syar'i. Ya, dalam makna syar'i artinya dia ada air tapi tidak bisa dia gunakan karena sakit. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Jadi dia boleh dia melakukan tayammum ketika safar seperti itu dengan catatan safarnya bukan safar maksiat. Jadi maksudnya itu akan syariat itu tuh. Ya. Dia ada air, Syekh. Dia ada air tapi dia tidak bisa gunakan. Ya, itu tidak ada air yang dia tidak ada secara hukum syar'i. Ya, tidak ada secara hukum syar'i. Fala yatayammam al-'atshan qabla taubah. Ya. Orang yang dia itu kehausan, dia ada air. Tapi airnya ini dibutuhkan untuk dia minum. Kalau dia tidak minum, habis dia. Ya, kehausan perjalanan. Ya, dia mau tayammum, kita katakan tidak boleh antum tayammum. Ya, antum niatnya apa? Perjalanan ini niatnya tujuannya mau hadir konser, itu maksiat. Lah bagaimana? Saya kehausan, taubat dulu. Ya, taubat dia baru dia boleh minum, boleh dia tayammum. Ya. Tapi kalau misalkan dia langsung tayammum, dia minum, maka tidak sah taharahnya dengan salatnya. Nah, sama seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i ada seorang pelaku maksiat seperti misalkan orang yang meninggalkan salat. Ini kondisi satu ini, meninggalkan salat. Ya, atau pezina. Yang dia butuh air, kalau dia tidak dikasih air bisa mati dia. Dalam kondisi kita punya air. Ya, pertanyaannya, wajib tidak kita kasih dia air atau tidak? Ya. Dia mau mati nih kalau tidak minum air. Kita ada air, tapi kita butuh untuk wudu, Ya. Boleh tidak kita wajib tidak kita kasih air atau tidak? Misalkan gara-gara tidak kita kasih air meninggal dia. Wajib. Hah? Wajib. Gimana? Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Anda lupa kalau pezina ya. Kalau meninggalkan sholat iya. Dia tidak sholat. Ya, kehausan. Kalau tidak dikasih air meninggal dia. Dalam mazhab Syafi'i wudu dengan air, jangan dikasih dia air. Ya. Karena apa itu? Bab az-zajr alaihi. Dalam rangka kita itu agar memberikan dia pengajaran. Ya, kalau sampai kamu mati, meskipun kamu mati, saya tidak kasih air. Kecuali kalau sholat, saya kasih. Saya lebihkan malah, saya kasih uang. Ya. Nah, itu tadi yang Anda bilang. Kalau pelaku maksiat itu jangan terlalu diberi ruang. Ya, biar dia ini
Ya, biar dia apa istilahnya paham sikap kita ke dia itu menunjukkan bahwasanya kita tidak suka dengan maksiat seperti itu. Ya. Nah, ini butuh fikih ya. Nah, jangan langsung orang mabuk kita datang kita pecah botolnya di situ. Ya. Kecuali kalau memang Ustadz Hendro ya dia punya kungfu pandai. Ya. Ya. Nah pernah itu ke ini dengan teman anak kan, teman anak Kapolres kan, si Bram. Jadi pergi ke Teluk. Nah di Teluk kan banyak kan orang mabuk dulu itu kan, nggak tahu sekarang masih kah? Nggak tahu. Yang di Teluk itu mabuk dia di daerah yang kayak apa lapangan bolanya itu nah. Ada yang datang kita mau dipecahkan kaca mobil, mau dipecahkannya. Terus yang supirnya itu bilangkan ini anaknya Kapolres. Langsung dia, oh iya teman anggota. Jadi dia sadar juga ternyata. Bisa dipakai berarti itu nanti. Iya. Kapolres. Nah. Furud tayamum kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa tamam ma'tafan qabla at-tawbah wa lam yakra khafa. Istimal bil halal amma idza kana faqad tahsiyan fa yashtaghal.